Halo, perkenalkan, nama saya Rifki dan di samping saya Fadli dalam acara Timas TV Mahasiswa. Dalam 10 menit ke depan kami akan menemani kalian untuk mendengarkan kisah inspiratif dari narasumber yang luar biasa. Dan hari ini tema kita adalah hobi masa kini. Kebetulan kita sudah mengundang narasumber kita yang suka sekali dengan otomotif. Dia adalah salah satu drifter perempuan yang sering mengikuti kejuaraan nasional. Kabar menarik dari perempuan ini adalah dia suka sekali dengan ikut balapan, yaitu Alinka Hardianti. Langsung saja kita sambut sang juaranya, Alinka Hardianti. Silakan Alinka, silakan Iya, duduk. terima kasih Kak. Halo Alinka, apa kabar? Baik Kak, Alhamdulillah. Alinka, apa sih yang membuat Alinka tuh terjun ke dunia balap? Alasan aku ya? Iya. Alasan aku terjun ke dunia ini itu sebenarnya karena papi sih Kak. Dulu tuh papi sering ngajak aku nonton balap setiap akhir pekan, sering ngajak aku ke bengkel setiap akhir pekan. Jadi itu yang membuat aku tuh makin tertarik masuk ke dunia ini gitu. Jadi itu salah satu alasan Alinka untuk terjun ke dunia balap. Iya. Kalau untuk mengendarai mobil, Alinka itu mulai dari kapan sih? Kalau aku mulai mengendarai mobil itu dari SD sih Kak. Wah, masih kecil udah bisa bawa mobil ya? Iya. Pastinya didampingi juga oleh papinya. Iya, Alinka, papi selalu ada di samping aku kalau aku nyetir. Selain papi nih yang menjadi salah satu alasan lain apa sih yang membuat Alinka tuh terjun ke dunia balap? Alasan lain aku terjun ke dunia ini itu karena dulu aku tuh suka nonton film balap. Aku tuh suka film Fast and Furious yang Tokyo Drift. Jadi abis aku nonton itu tuh aku mulai makin excited, makin tertarik untuk terjun ke dunia balap, dunia drift gitu Kak. Oh, jadi salah satu alasan lainnya itu Alinka menonton film Fast and Furious. Iya, Memang iya. seru banget sih filmnya, Banget. drift gitu ya. Nah, selain ngedrift kan itu perempuan kan pasti bahaya banget ya. Itu pernah gak sih ditentang sama papi Alinka? Kalau ditentang sih dulu pernah ya Kak, karena kan papi tuh lebih tahu dunia ini ya, papi tuh tahu gimana cara latihannya. Kita kan kalau latihan ngafal track itu harus jalan sambil panas-panasan muterin track itu kan. Nah papi tuh nggak mau aku panas-panasan karena mikirnya aku mungkin anak perempuan kali ya, jadi papi nggak ngizinin papi nentang aku. Cuma karena papi makin kesini makin ngeliat excited aku untuk masuk ke dunia ini, papi tuh malah jadi support sih kesini tuh gitu. Wah, jadi itu ya, sempat ditentang namun disupport sama Iya, papinya. benar. Dan akhirnya Alinka terjun ke Terjun, dunia iya. balap. Alinka ini kan salah satu drifter perempuan. Ada nggak sih tantangan yang Alinka hadapi untuk terjun ke dunia balap ini? Tantangannya itu menurut aku lebih ke fisik sih ya Kak, karena kan target aku masuk dunia ini itu bukan hanya bersaing dengan wanita, tapi itu lebih ke tingkat nasional, internasional, yang mana tuh pesaingnya itu lebih banyak laki-laki. Kita nggak bisa bohong lah ya, kalau laki-laki itu lebih kuat, fisiknya lebih kuat, endurance-nya lebih kuat. Jadi laki-laki itu sekali latihan fisik itu pasti hasilnya langsung kelihatan, ototnya langsung kelihatan lebih besar. Sedangkan kalau perempuan itu harus berkali-kali latihan baru kelihatan hasilnya. Jadi menurut aku tantangannya itu lebih ke fisik sih Kak, gitu. Nah, untuk selain itu kan Alinka tuh pasti susah banget ya buat stabilin pertahanin karir gitu ya. Itu caranya gimana sih buat mempertahankan karir biar stabil gitu? Kalau pertahaninnya itu caranya perbanyak latihan sih Kak. Jadi dengan perbanyak latihan itu skill kita tuh makin terlatih. Aku juga akhir-akhir ini masih sering latihan kok. Jadi
aku masih cukup yakin lah aku bisa fight di balapan selanjutnya. Oh gitu. Kabarnya Alinka ini baru saja mencetak sejarah baru di dunia balap. Iya. Ini dia cuplikannya. Kabarnya baru aja nih Alinka menaiki podium juara 1 kelas pro kejuaraan drift nasional. Wah, keren banget ya. Bisa menaikin juara 1 podium kejuaraan nasional pastinya nggak gampang ya. Itu gimana sih caranya bisa naik kejuaraan nasional? Ceritanya ya. Iya. Ceritanya itu awalnya sih aku masuk kualifikasi ya kak. Terus aku ke tahap selanjutnya, tahap pertama. Di tahap pertama aku lumayan bagus, aku berada di posisi teratas. Aku lanjut ke tahap kedua. Di tahap kedua sebenarnya aku bagus juga, cuma aku sedikit nabrak kon di situ. Singkat cerita lagi, aku masuk ke kelas pro, aku battle tandem sama Abai. Aku dapat podium 1, terus aku dapat kejurnas 1. Gitu sih ceritanya. Wah keren banget sosok Alinka ini. Pasti banyak banget nih teman-teman di rumah yang mengidolakan sosok Alinka Hardianti ini sebagai juara drift nasional. Wah, semoga sosok Alinka bisa menginspirasi yang menonton juga ya. Pastinya sahabat TV mahasiswa. Ngomong-ngomong nih Alinka, Ya. punya nggak sih tips dan triks buat ibu-ibu mengendarai mobil gitu? Kalau tips and trick itu mungkin menurut aku tuh pertama kita harus pakai car seat. Jadi anaknya itu harus ditaruh di car seat. Yang kedua harus bawa mainan yang nyaman dan aman untuk anaknya. Kalau bisa tuh yang bisa ditempel di kaca mobil gitu loh. Jadi anak bisa nyaman main di situ. Yang ketiga itu posisi tangan saat kita nyetir itu di tengah-tengah. Jadi nggak terlalu jauh atau terlalu dekat sama setir mobil. Yang keempat itu jauhin barang yang kurang penting dari kita saat kita nyetir mobil kayak make up, roll rambut, dan lain-lain gitu. Wah penting banget tuh sahabat TV mahasiswa buat para ibu-ibu yang sering mengendarai dan membawa anaknya. Wah, bener banget tuh. Apalagi kalau misalkan lagi bawa mobil kan pasti kita suka konsentrasi dan harus fokus gitu ya. Iya benar kak, bahaya banget sih itu. Oke, baik. Terima kasih Alinka sudah datang dan menghadiri Terima acara kasih. kami. Terima kasih sudah berbagi cerita inspiratifnya di dunia balap Alinka ini. Ya terima kasih udah diundang di Timas TV. Oke, baik. Sahabat TV mahasiswa, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada salah kata yang menyinggung pemirsa, tolong dimaafkan. Saya Ahmad Fadli Rabbi undur diri. Saya Rifki Muhammad pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah sahabat Dadah. TV mahasiswa. Wah.
Halo, kembali lagi bersama saya Delavia Firdian di Timas TV. Dalam 10 menit ke depan, saya akan menemani kalian dengan narasumber yang sangat menginspirasi. Tema hari ini adalah hobi masa kini. Kita panggil aja Dipo dan Ziko dari Garasi Drift. Silakan. Halo Ziko dan Dipo, apa kabar? Halo Kak Alhamdulillah, Ade. baik, Kak. Oke, keren banget sih kakak beradik berdua ini. Kalau boleh tahu, mulai kapan sih kalian bikin konten Garasi Drift itu? Kalau mulai konten Garasi Drift itu kita mulainya di awal tahun 2017 Kak. Jadi pada tahun itu kita mulai aktif dan berjalan sampai sekarang. Oke. Iya, awalnya sih kita ngebuat video-video gitu, tapi nggak dipublish gitu kan ke media. Sampai akhirnya kita berdua punya cita-cita untuk terkenal juga kan. Akhirnya kita publish lah video-video kita itu dan alhamdulillah bisa dikenal gitu kan. Oke. Iya, kita juga buat pemahaman-pemahaman gitu tentang mengedukasi konten otomotif dan sampai sekarang video-videonya itu masih ditonton oleh banyak orang sih Kak. Keren banget ya kalian tuh. Dan cukup lama juga ya berarti untuk bisa jadi seterkenal sekarang. Kalau awal mulai drift, Ziko dan Dipo itu mulai dari kapan nih? Kalau dari aku sih mulainya itu pas SMP Kak. Jadi aku di situ SMP pas baru mulai udah mulai ikut kejuaraan nasional kelas Rocky. Dan kalau Ziko itu dia awalnya cuma ikut sama aku sih, dan sampai sekarang dia mulai tertarik dengan hobi itu. Iya, jadi awalnya saya ikut juga kan sama abang saya ini buat nontonin abang saya drift, sampai akhirnya saya juga suka dan nyobain juga mobilnya Dipo ini. Emang mobilnya sih waktu itu sulit juga kan, sampai kaki pun nggak nyampe ke pedal gitu. Dan mobil dia semuanya itu manual kebetulan, nggak ada mobil balap itu yang matic gitu Pak. Kalau gitu Ziko mulai dari kapan bisa drift? Kalau aku mulai dari umur 13 tahun sih udah nyoba-nyoba drift, sampai ikutan juga kejuaraan nasional walaupun waktu itu masih kelas Rocky. Tapi alhamdulillah di kelas itu aku menang podium 1 di kejuaraan nasional kelas Rocky. Wah, keren banget ya. Iya, kebetulan si Ziko itu dia menang juara di pas hari ulang tahun papa kita. Oh gitu. Iya. Oke. Pasti papa kalian bangga banget ya dikasih hadiah dengan anaknya menang di kejuaraan itu. By the way, ada nggak sih yang ngelarang kalian berdua untuk masuk ke dunia drift ini dari keluarga? Kalau kita sih alhamdulillah nggak ada ya, karena papa itu kan dari awal emang suka ngajak kita buat nonton-nonton balap gitu, dari model balapnya sirkuit, drift gitu, dan kami tertarik sama drift. Berbeda sih sama Dipo yang udah memiliki anak sama istri. Iya, kalau istri aku sih dia dukung aja sih dari awal pernikahan sampai sekarang. Dan itu walaupun nggak sesering pas waktu aku lajang ya. Dan sekarang itu aku juga udah punya anak. Pasti ada rasa yang berbeda ya kalau udah memiliki si kecil. Iya. By the way, Dipo ada keinginan gak sih untuk si kecil itu punya hobi yang sama kayak Dipo atau Ziko gitu? Ya kalau aku sih nggak mau nuntut ya anak aku mau jadi apa. Ya kalau misalkan dia mau coba-coba sih nggak apa-apa. Kalau itu misalkan baik untuk dia, kedepannya itu juga bagus juga sih. Keren banget ya. Kalian sadar nggak sih kalau diidolakan banyak orang? Ya alhamdulillah sih kalau diidolakan sama orang ya. Emang kami awalnya niatnya emang mau buat konten kami itu dikenal, khususnya untuk
dunia-dunia drift itu tuh biar kita nggak kalah gitu sama konten-konten di luar negeri juga. Kami juga mengedukasi, kami juga ngasih pemahaman gitu loh kepada orang-orang yang awam, seperti itu sih. Ya, dengan cara kita membuat konten juga kita secara nggak langsung memperkenalkan pembalap-pembalap lain supaya masyarakat tahu tuh kalau misalkan kita lagi memperkenalkan pembalap lain dan mengedukasi di bidang otomotif. Sangat menginspirasi sekali ya kalian berdua ini. By the way, aku boleh tahu nggak sih suka dukanya punya konten garasi drift ini tuh apa, dan suka dukanya menjadi drifter tuh apa? Suka dukanya, sukanya sih setiap pergerakan setir kami ini sama ngepot-ngepotnya kami itu buat cerita sendiri dalam hidup kami. Ada serunya gitu. Tapi kalau dukanya itu sih banyak ya PR ya, seperti mesin mobil trouble saat lagi kejuaraan nasional itu PR banget. Dan nabrak-nabrak juga itu lebih parah sih, apalagi kita nabrak mobil orang kan, itu lebih parah sih. Gitu suka dukanya dari. Oke. Seru banget ya dengernya dari kalian berdua tuh. Boleh nggak sih kapan-kapan aku diajak ngepot-ngepot bareng kalian berdua? Boleh banget tuh Kak Del. Oke. Oke. Balik ke mesin lagi nih. Siapa sih yang ngebuat mobil kalian berdua ini? Kebetulan kita tuh punya garasi di rumah. Jadi ada part-part tertentu yang kebetulan udah ada di rumah. Kita tinggal ganti doang kalau misalkan kita mau perlu gitu. Nah, kalau untuk livery dan body itu kita lebih serahin ke bengkel sih yang lebih ahlinya. Gitu. Iya. Oke, terima kasih ya Ziko Iya. dan Dipo udah Sama-sama. menyempatkan hadir di sini. Sama-sama Kak Del, terima kasih juga. Semoga kalian makin menginspirasi banyak orang Iya. dan gak bosan datang ke sini ya. Iya. Oke, terima kasih. Baik, mahasiswa TV, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Adela Via Firdian, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu lagi. Dadah. Dadah.